Selamat siang, sahabat sukses sekalian. Di episode kali ini saya akan sharing tentang pilihan mempertahankan usaha pribadi atau jadi karyawan Koperasi Desa Merah Putih. Rina sudah hampir 3 tahun menjalankan usaha catering rumahan. Dulu, setiap pagi dapurnya penuh suara kompor, panci, dan pesanan yang datang silih berganti. Tetapi belakangan keadaan berubah. Sejak adanya MPG, pesanan nasi kotak yang biasanya bisa mencapai puluhan, bahkan kadang lebih 100 kotak per hari, sekarang kadang hanya beberapa yang masuk. Bahan pokok makanan naik, pelanggan mulai mengurangi pesanan, sementara biaya operasional tetap berjalan. Suatu sore, Rina menghitung uang di laci sambil menghela napas. Kalau begini terus, aku bukan sedang menjalankan usaha, tetapi cuma mempertahankan supaya enggak tutup, gumamnya. Keresahan itu akhirnya ia ceritakan kepada dua sahabatnya, Marni dan Lisna, saat mereka bertemu di warung kopi langganan mereka. Rina kemudian mengungkapkan rencana yang membuat keduanya terkejut. Aku dengar Kopdes lagi membuka kesempatan untuk jadi manajer. Aku mau coba daftar. Marni kaget dan langsung mengernyitkan dahi. Loh, Rin, kamu kan punya usaha sendiri. Masa sekarang malah mau jadi karyawan? Lisna justru lebih memahami. Kalau usaha lagi sepi, gak salah kan cari pemasukan lain. Yang penting, jangan gegabah. Rina hanya tersenyum. Baginya, ini bukan soal gengsi menjadi pengusaha atau karyawan, tetapi soal bagaimana dapurnya tetap mengepul dan keluarganya tetap punya pemasukan. Yang tidak Rina duga, proses untuk menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih ternyata bukan sekedar mengisi formulir dan wawancara. Ia mendapat informasi bahwa calon manajer akan mengikuti rangkaian pelatihan, termasuk latihan kedisiplinan ala militer dan materi tentang perekonomian dan koperasi. Rina sempat ragu, memangnya aku kuat, pikirnya. Tetapi semakin ia memikirkan kondisi usahanya, semakin kuat keinginannya mencoba. Rina pun mengambil keputusan. Ia akan mengikuti pelatihan itu, meski harus dengan konsekuensi meninggalkan dapur dan usaha cateringnya untuk sementara. Hari pertama pelatihan benar-benar membuat Rina kaget. Ia yang terbiasa bangun pagi untuk menyiapkan bumbu dan masakan, sekarang harus mengikuti kegiatan dengan jadwal yang ketat. Baris berbaris, disiplin waktu, olahraga, dan berbagai instruksi yang membuat tubuhnya cepat lelah. Bangun, jangan terlambat, teriak instruktur. Rina dengan ngos-ngosan hanya bisa menjawab, siap. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa hubungannya semua ini dengan mengurus koperasi desa? Namun ia memilih bertahan. Ia sadar pelatihan tersebut bukan semata-mata untuk membuatnya menjadi kuat secara fisik, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kekompakan, dan mental kerja. Di sisi lain, Marni semakin tidak memahami keputusan Rina. Kamu itu punya usaha catering, Rin. Kenapa malah capek-capek ikut pelatihan begitu? Tanyanya melalui telepon. Rina menjawab pelan. Karena aku sedang cari jalan keluar, Mar. Kalau usaha lagi sepi, masa aku cuma diam?
Lisna berbeda pendapat. Menurutku Rina benar. Kita sering bilang pengusaha harus berani belajar hal-hal baru. Sekarang dia sedang belajar. Perdebatan kecil di telepon pun terjadi. Marni khawatir Rina justru meninggalkan usahanya, sedangkan Lisna melihat kesempatan tersebut sebagai pengalaman baru. Setelah 4 minggu latihan fisik, peserta baru masuk ke materi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang perekonomian, tentang pengelolaan usaha dan koperasi, distribusi, kebutuhan masyarakat, hingga bagaimana sebuah koperasi dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi desa. Rina mulai tertarik. Ia teringat usaha cateringnya sendiri. Selama ini, ia hanya berpikir bagaimana mendapatkan pesanan, memasak, lalu menerima pembayaran. Padahal, di balik sebuah usaha ada rantai pasok, pengelolaan modal, pengelolaan pelanggan, distribusi, dan perputaran uang. Ternyata selama ini aku cuma sibuk jualan, tetapi belum benar-benar memahami bagaimana ekosistem ekonominya, katanya dalam hati. Beberapa minggu kemudian, kabar Rina mengikuti pelatihan mulai terdengar di lingkungan teman-temannya. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap Rina sedang mengambil langkah yang salah. Marni bahkan bicara cukup keras ketika mereka video call. Rina, kamu harus realistis. Jangan sampai gara-gara mengejar pekerjaan baru, cateringanmu malah mati. Kamu sudah bangun usaha itu bertahun-tahun. Rina terdiam. Perkataan Marni sebenarnya ada betulnya. Usaha yang sudah dirintis 3 tahun tentu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Tetapi Rina juga punya alasan. Aku gak mau membunuh usaha ini, Mar. Aku cuma sedang mencari cara supaya aku dan keluargaku tetap bertahan. Konflik semakin terasa ketika saat Rina mengikuti pelatihan, namun ada pesanan masuk ke HP-nya. Tubuhnya kelelahan, pikirannya terpecah. Bahkan beberapa pesanan terpaksa di-cancel karena Rina tidak bisa ikut hadir menghandle pesanan. Saat itulah Rina benar-benar berada di titik terendah. Ia duduk di dekat toilet tempat pelatihan menyendiri. Apa aku salah mengambil keputusan? Bisiknya dalam hati. Lisna yang tiba-tiba menghubungi lewat telepon mencoba menenangkan. Rin, jangan ukur keputusanmu hanya dari keadaan hari ini. Kamu sedang membangun kemampuan baru. Tetapi tetap harus punya batas. Jangan sampai semua yang sudah kamu bangun justru berantakan semuanya. Klimaks terjadi ketika Rina mendapat kabar bahwa dirinya berpeluang besar diterima dan akan menjadi manajer Kopdes di daerahnya tempat tinggal. Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan tersebut, tawaran itu membuatnya harus memilih fokus kembali kepada catering yang kadang sepi, atau mengambil kesempatan menjadi manajer dengan pekerjaan yang lebih terstruktur. Marni menyarankan agar ia tetap mempertahankan usaha. Lisna mengatakan kesempatan seperti ini layak dipertimbangkan. Rina akhirnya menyampaikan melalui grup WA kepada 2 sahabatnya dan berkata, "Aku gak mau memilih karena gengsi. Aku akan memilih berdasarkan mana yang bisa membuat hidupku lebih aman, tetapi tetap memberi kesempatan untuk berkembang." Namun, ternyata keputusan Rina menyimpan sesuatu yang belum diketahui kedua sahabatnya.
Semua orang mengira Rina akan menutup usaha cateringnya setelah diterima menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih. Bahkan Marni sempat berkata, "Nah kan, aku bilang juga apa, akhirnya cateringmu ditinggal." Tetapi beberapa hari kemudian, Rina justru datang membawa kabar yang mengejutkan. Ia tidak akan menutup catering, ia mengubah cara menjalankannya. Rina mulai menerima pesanan dengan sistem pre-order, mengurangi menu yang kurang laku, menghitung biaya produksi lebih ketat, dan tidak lagi memasak terlalu banyak sebelum ada pesanan pasti. Aku sadar masalahku bukan cuma pelanggan sepi. Selama ini aku juga sering memasak terlalu banyak dan uang usaha bercampur dengan uang pribadi, jelas Rina. Lebih mengejutkan lagi, pengalaman mengikuti pelatihan koperasi membuat Rina melihat peluang lain. Ia mulai memahami pentingnya jaringan, distribusi, dan kerjasama dengan pelaku usaha lain. Ia tidak lagi melihat Kopdar sebagai pesaing, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang bisa membuka peluang baru. Selama mekanismenya sehat dan pelaku usaha lokal tetap mendapat ruang, kalau aku kerja di sini bukan berarti aku berhenti jadi pengusaha, kata Rina kepada Marni. Aku justru bisa belajar bagaimana uang dan barang berputar di desa. Lalu ilmu itu aku pakai untuk memperbaiki usahaku. Marni terdiam, Lisna tersenyum. Rina akhirnya memilih menjalani dua peran dengan batas yang jelas. Pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang lebih teratur, sementara catering tetap dijalankan secara lebih efisien dan tidak dipaksakan seperti dahulu. Bukan berarti semuanya langsung sukses. Justru Rina harus belajar mengatur tenaga, waktu, dan prioritas. Dari sinilah plot twist sebenarnya terjadi. Rina ternyata tidak sedang memilih antara menjadi karyawan atau pengusaha. Ia sedang belajar menjadi orang yang mampu mengelola dua sumber penghasilan dengan lebih rasional. Kisah Rina mengajarkan bahwa kondisi ekonomi setiap orang berbeda. Ada orang yang nyaman menjadi pengusaha murni, ada yang lebih cocok bekerja sebagai karyawan, dan ada pula yang memilih menggabungkan keduanya. Tidak ada yang otomatis lebih hebat. Yang terpenting adalah apakah pilihan tersebut mampu memberikan penghasilan yang sehat, mengurangi resiko, dan tetap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usaha yang sepi bukan berarti pemiliknya gagal. Menjadi karyawan setelah pernah menjadi pengusaha juga bukan berarti turun kelas. Begitu pula, bekerja di lembaga ekonomi desa tidak otomatis menjamin seseorang langsung sukses. Semua tetap bergantung pada kemampuan, disiplin, pengelolaan, dan kesempatan yang tersedia. Pelajaran kedua, jangan mengambil keputusan hanya karena gengsi atau penilaian orang. Marni sebenarnya tidak salah ketika mengkhawatirkan usaha Rina. Lisa juga tidak salah ketika melihat peluang baru. Keduanya hanya melihat dari sudut pandang berbeda. Dalam kehidupan nyata, ketika pemasukan turun, kita memang perlu berani mengevaluasi apakah usaha perlu diperbaiki, mencari pekerjaan tambahan, menambah keterampilan, atau mengubah strategi. Yang berbahaya justru ketika kita mempertahankan sesuatu hanya karena takut dianggap gagal. Seperti kata Rina, yang penting bukan terlihat sukses di mata orang, tetapi bagaimana kita bisa bertahan dan terus berkembang. Dan yang terakhir, peluang baru jangan langsung ditolak, tetapi juga jangan diterima secara membabi buta. Pelatihan pekerjaan, kesempatan usaha, maupun peluang ekonomi lainnya perlu dilihat dengan kepala dingin. Apa manfaatnya, bagaimana aturannya, apa resikonya, dan apakah sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Nah,
Kalau kamu berada di posisi Rina, apakah kamu akan memilih fokus mempertahankan usaha catering, atau menjadi karyawan koperasi merah putih, atau menjalankan keduanya seperti Rina? Tulis pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe demi waktu, karena di sini kita belajar melihat uang, usaha, pekerjaan, dan keputusan hidup dari sisi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salam sukses barokah demi waktu.